Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah presentasi ilmiah. Dalam kegiatan akademik diperlukan pula kegiatan berkomunikasi lisan. Salah satunya adalah presentasi ilmiah. Ini penting dikuasai dan dibiasakan sebagai latihan untuk memasuki dunia kerja kelak. Apa yang dimaksud dengan presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak atau publik atau kalangan terbatas dalam rangka menyampaikan temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Presentasi ilmiah merupakan kebutuhan mutlak bagi kaum intelektual untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya. Hari ini kita akan membicarakan presentasi ilmiah dari segi tujuan, tata cara, tahapan, dan sistematika. Apa saja tujuan presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah itu memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada peserta, dan yang kedua adalah mempengaruhi atau membujuk peserta. Kita bicarakan yang pertama, yaitu memberikan informasi kepada peserta. Penyaji di sini memberikan fakta dan data agar peserta memahami apa yang akan terjadi. Kemudian, peserta sebenarnya belum mengenal topik yang dibahas dan peserta mengerti akan informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, misalnya presentasi ilmiah di sini adalah dalam perkuliahan, pelaksanaan proyek, presentasi hasil penelitian. Kemudian yang kedua adalah tujuan presentasi ilmiah untuk mempengaruhi atau membujuk peserta. Nah, di sini penyaji harus mampu menggugah emosi peserta sehingga dapat mengubah sikap dan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Juga seperti contoh dalam bisnis perilaku konsumen yang tertarik membeli produk atau peserta menyetujui gagasan baru yang disampaikan oleh penyaji. Bagaimana tata cara presentasi yang baik dan benar? Yang pertama, penyaji memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Bagaimana caranya? Penyaji menyajikan materi secara lengkap. Kemudian juga menyajikan PPT dan PowerPoint serta memberikan ilustrasi yang relevan. Yang kedua, penyaji harus pandai memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Nah, di sini materi berbentuk butir-butir atau gagasan-gagasan penting yang pengembangannya dilakukan secara lisan. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku. Dalam hal ini, menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Di dalam presentasi ilmiah, pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama penyaji, yang kedua peserta, yang ketiga moderator, yang keempat notulis, dan yang kelima adalah teknisi. Kita bicarakan yang pertama, yaitu penyaji. Apa hak dan kewajiban penyaji? Nah, di sini penyaji berhak untuk berbicara, membela, mempertahankan pendapat, dan mendapat pengakuan. Tapi kewajibannya adalah harus bersikap jujur dan terbuka. Yang berikut adalah etika peserta presentasi ilmiah. Yang pertama, harus jujur kepada diri sendiri, yaitu bertanya karena memang tidak tahu, bisa juga bertanya karena ingin klarifikasi, bisa juga bertanya karena untuk membuktikan pemahaman itu benar atau tidak. Yang kedua, harus bisa menghargai pendapat, gagasan, atau ide orang lain, terutama dari penyaji. Yang ketiga, harus menyimak presentasi jawaban dari penyaji. Yang keempat, menunjukkan apresiasi positif atau sikap positif terhadap penyaji dan peserta yang lain. Kemudian yang berikut adalah moderator. Moderator adalah orang yang mengatur jalannya presentasi. Moderator ini yang pertama harus adil. Adil artinya semua peserta memperoleh kesempatan yang sama, baik bertanya atau menjawab. Yang kedua,
Moderator harus memperhatikan keseimbangan tempat duduk agar mudah fokus perhatian dan pengaturan. Yang ketiga, harus memperhatikan kesetaraan gender dari peserta diskusi. Yang keempat, harus memperhatikan dan mengatur waktu dan jumlah pertanyaan agar waktu dapat diorganisasikan dengan baik dan digunakan seefektif mungkin. Yang kelima, menaati waktu atau rangkaian acara yang telah ditentukan. Yang keenam, jangan membuat komentar yang tidak fungsional atau yang tidak berguna. Yang ketujuh, harus dapat mengatur waktu seefektif mungkin. Yang kedelapan, berani menginterupsi peserta yang tidak relevan dengan pertanyaan atau yang tidak fungsional. Dan yang kesembilan, harus dapat mengendalikan jalannya presentasi ilmiah secara dengan baik dan benar atau secara formal. Yang berikut di dalam presentasi ilmiah ada yang namanya notulis dan teknisi. Notulis tugasnya adalah mencatat uraian penyaji dan peserta dan bisa dibagikan kepada semua orang yang terlibat. Ada lagi teknisi, itu adalah tugasnya memastikan perlengkapan komunikasi dan teknologi yang digunakan agar dapat bekerja dengan baik. Dan juga teknisi mengontrol jalannya presentasi supaya tidak terkendala. Bagaimana kiat-kiat presentasi agar efektif bagi seorang penyaji? Yang pertama adalah bahwa materi yang dipresentasikan harus menarik perhatian dan minat peserta. Bagaimana caranya supaya menarik? Pertama, topik adalah merupakan hal penting, mendesak, menarik perhatian, dan dikuasai. Juga untuk menarik perhatian itu bisa menggunakan multimedia, baik visual, baik dari warna, baik dari gambar bergerak. Dan kemudian penyaji juga harus mengetahui latar belakang peserta dan harus diperhatikan suara tidak monoton dan jelas. Yang kedua, penyaji harus menjaga agar presentasi tetap berfokus pada masalah yang dibahas. Misalnya yang harus diperhatikan adalah pendalaman materi dan disampaikan secara sistematis, singkat, dan padat. Yang ketiga, menjaga etika saat tampil, terutama jangan sampai menyinggung perasaan orang lain atau peserta. Ada 3 langkah dalam tahap-tahap presentasi. Yang pertama adalah kesiapan materi, yang kedua adalah melaksanakan presentasi, dan yang ketiga adalah mengevaluasi presentasi. Nah, kita bicarakan yang pertama dulu, yaitu kesiapan materi. Nah, kesiapan materi ini penyaji harus banyak membaca sumber dan juga menyiapkan multimedia baik berupa gambar, bergerak, animasi, dan sebagainya. Juga penyaji harus menekankan pada butir-butir permasalahan. Nah, bisa di dalam hal ini dalam mempersiapkan materi menyiapkan flash disk ya. Kemudian isinya itu dibuat ringkas, jadi bisa berupa PowerPoint. Nah, bahan boleh digandakan. Bagaimana langkah-langkah di dalam kesiapan materi ini? Ya, yang pertama adalah tentukan butir-butir penting. Yang kedua, atur butir-butir dengan sistematik. Kemudian sajikan kerangka berpikir dalam diagram. Ini akan lebih jelas. Kemudian materi dibingkai dalam bentuk PowerPoint. Nah, lalu rancangan slide itu harus menarik. Nah, sebelum tampil, slide itu harus diuji coba terlebih dahulu. Nah, kemudian cetak materi sebagai penyajian. Nah, itu adalah beberapa langkah dalam kesiapan materi tahap-tahap presentasi. Yang berikut adalah tahap kedua, yaitu melaksanakan presentasi. Nah, di dalam melaksanakan presentasi itu yang harus Anda perhatikan yang pertama adalah datang lebih awal. Anda ingat, datang lebih awal. Mengapa? Ini tujuannya adalah untuk mengenali latar belakang peserta, memeriksa alat bantu supaya berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua, prediksi pemahaman awal dari peserta. Nah, yang ketiga, pastikan alat komunikasi tidak mengganggu presentasi. Kemudian yang keempat,
Lebih baik tidak membagikan materi agar peserta fokus kepada Anda ketika menyajikan materi. Yang kelima, bersikap tenang dan fokuskan perhatian peserta. Ya, yang keenam, gunakan bahasa yang dipahami. Jadi sesuaikan dengan bagaimana kemampuan dari pendengar. Yang ketujuh, setiap penyaji memperoleh kesempatan yang sama jika ketika presentasi itu berupa presentasi kelompok atau beberapa orang. Nah, langkah terakhir adalah mengevaluasi presentasi. Bagaimana caranya mengevaluasi presentasi? Salah satunya Anda bisa membagikan kuesioner atau menguji materi yang telah Anda sampaikan. Nah, bisa juga dengan mengintrospeksi bagaimana sikap tubuh, intonasi, kelengkapan materi, buat catatan yang penting ketika proses presentasi itu berlangsung. Di dalam presentasi ada istilah verbal dan non-verbal. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, verbal adalah apa yang kita ucapkan berupa lambang-lambang bahasa ya. Jadi ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa, itu adalah penyampaian secara verbal. Ada lagi yang disebut dengan non-verbal. Jadi non-verbal ini kita harus memperhatikan penampilan. Nah, penampilan itu berupa seperti pakaian karena itu akan menunjukkan siapa dan bagaimana Anda. Juga Anda harus memperhatikan aksesori yang dipakai. Nah, kemudian yang kedua dari aspek non-verbal ini adalah sikap tubuh. Nah, sikap tubuh itu misalnya gerakan Anda. Apakah gerakan Anda ke tengah, ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Jadi jangan berdiri atau berdiam di satu tempat. Karena kalau berdiam di satu tempat kelihatan agak kaku dan fokus perhatian peserta juga kurang maksimal. Nah, yang ketiga adalah bahasa tubuh. Nah, jadi bahasa tubuh itu bisa dilihat dari ekspresi wajah ya. Jadi ekspresi wajah itu misalnya gerakan kening, gerakan mata, bibir selalu tersenyum misalnya sehingga menarik perhatian peserta. Apa yang harus dihindari saat presentasi? Ingat ya, apa yang harus Anda hindari ketika presentasi? Yang pertama adalah menghindari kontak mata. Jadi Anda tidak boleh menghindari kontak mata. Anda harus fokus ke arah mata peserta. Kenapa? Karena apabila Anda menghindari kontak mata, itu diartikan bahwa perhatian Anda itu kurang. Kemudian itu menunjukkan Anda kurang percaya diri, gugup, dan tidak siap kepada peserta. Nah, jadi oleh karena itu Anda harus melakukan kontak mata. Yang kedua yang harus dihindari adalah membungkukkan badan. Itu juga menunjukkan tidak berani dan tidak percaya diri. Jadi yang harusnya bagaimana? Anda berdiri tegak dan posisikan kaki selebar bahu jika berdiri ya. Nah, yang ketiga, menggerakkan badan, anggota badan atau secara berlebihan. Karena ya kalau kita terlalu banyak gerak, kita dianggap tidak bisa dapat mengendalikan diri atau tidak menguasai topik ya. Kemudian yang keempat, badan jangan kaku seperti patung atau bersikap dingin. Jadi Anda bisa berjalan, bergerak ya, santai kesannya ya. Nah, yang kelima, Anda juga sebaiknya menghindari memasukkan tangan ke dalam saku atau selama presentasi. Jadi tidak boleh memasukkan tangan ke saku celana ya. Ini menunjukkan bahwa kalau Anda memasukkan itu tidak seperti menunjukkan sikap kurang bersahabat atau merasa terancam ya. Nah, yang keenam, meniru gaya orang lain. Jadi ketika Anda presentasi, jadilah diri sendiri atau ciri khas Anda bagaimana. Nah, yang kemudian yang ketujuh, menghindari bebunyian. Nah, misalnya menghindari bebunyian itu ketika Anda presentasi, sebaiknya Anda mematikan HP atau di silent ya, supaya tidak mengganggu waktu presentasi. Juga bisa Anda menggunakan aksesoris yang bisa berbunyi ya, atau bisa juga Anda keluar angin ya, jangan berbunyi intinya ya. Nah, kemudian yang kedelapan, jangan juga menciptakan humor secara berlebihan karena bisa mengganggu konsentrasi peserta. Jadi boleh humor tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, itu yang harus Anda hindari ketika Anda presentasi. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda menjadi penyaji di dalam sesi diskusi. Pertama, Anda harus menyimak pertanyaan peserta. Yang kedua,
Jika pertanyaan peserta itu tidak jelas, Anda boleh minta diulang. Yang ketiga, Anda boleh tidak menjawab jika pertanyaan itu tidak berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan. Yang keempat, jika Anda tidak mampu menjawab, Anda boleh meminta peserta lain untuk membantu menjawab. Jadi sebaiknya Anda menghindari menjawab pertanyaan dengan asal-asalan. Yang kelima, jawaban itu singkat, jangan bertele-tele dengan memperhatikan waktu. Yang keenam, untuk mengefisienkan waktu, maka pertanyaan yang berhubungan bisa dijawab sekaligus. Jadi misalnya dari sekian banyak pertanyaan, ada pertanyaannya yang mirip atau berkaitan, itu bisa dijawab dengan satu kali menjawab. Jadi tidak mesti satu persatu sesuai dengan urutan pertanyaan. Yang ketujuh, tunjukkan kesantunan dengan mengucapkan terima kasih sebelum dan setelah menjawab pertanyaan. Ini penting untuk menunjukkan penghargaan Anda. Presentasi itu berhasil jika adanya banyak pertanyaan dan komentar dari peserta. Ada lagi hal yang perlu Anda perhatikan ketika presentasi adalah sistematika slide. Isinya itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Di dalam pendahuluan itu harus bisa membangkitkan minat dari pendengar. Bagaimana caranya supaya bisa membangkitkan minat pendengar? Ada 5 yang bisa Anda lakukan. Bisa pilih salah satu atau bisa lebih. Pertama, bisa Anda menceritakan pengalaman ringan yang menarik dan menyegarkan. Saya umpamakan contoh ketika Anda mempresentasikan tentang strategi pemasaran, Anda bisa memberikan pengalaman orang lain yang ketika dia membuat strategi pemasaran yang tepat, maka usahanya itu akan sukses. Itu akan membangkitkan minat dari pendengar. Yang kedua, Anda bisa memberikan data statistik. Jadi ketika Anda menjelaskan itu benar-benar Anda menggunakan fakta-fakta yang argumentatif. Yang ketiga, Anda boleh menyisipkan humor. Tapi seperti sebelumnya dijelaskan, tidak boleh berlebihan. Yang keempat, Anda boleh mengutip pernyataan atau ucapan seorang ahli sehubungan dengan materi yang Anda berikan. Sehingga ini termasuk menguatkan bahwa Anda memang benar-benar menguasai masalah. Yang kelima, Anda bisa menggunakan multimedia seperti film, gambar, animasi, dan sebagainya. Ini tentu akan menarik perhatian peserta. Misalnya kalau hanya PowerPoint mungkin sudah bagus, tapi ditambah lagi dengan film atau gambar bergerak, itu akan lebih bagus lagi. Yang kedua, dari isinya itu harusnya berupa poin-poin. Jadi bukan uraian materi yang disebut dengan PPT atau PowerPoint. Jadi tidak perlu mendetail tapi lengkap. Hanya ketika Anda menjelaskannya, itu perlu uraian yang lebih jelas. Yang ketiga adalah penutup. Anda penutup ini ketika penutup presentasi, Anda bisa mengungkapkan kembali pokok-pokok penting, kemudian meringkas butir-butir penting, kemudian memberi saran atau harapan kepada peserta. Misalnya Anda mudahan dengan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi Anda. Itu termasuk memberi saran atau menginginkan harapan apa yang diinginkan oleh penyaji kepada peserta. Kemudian bisa juga Anda mengungkap peluang dan tantangan tentang materi yang Anda sampaikan. Yang terakhir adalah teknik presentasi. Ketika Anda presentasi, Anda harus memperhatikan peserta. Dalam hal ini bagaimana mungkin tingkat pengetahuannya terhadap materi yang akan Anda sampaikan. Sehingga Anda akan menyiapkan data pendukung dan materi yang sesuai dengan kemampuan peserta. Ada beberapa teknik ketika presentasi. Yang pertama adalah teknik menghafal. Jadi ketika Anda presentasi, Anda menghafal. Jadi kalau yang ini terasa kaku yang kedua, Anda bisa dengan membaca. Yang sering terjadi kalau pada mahasiswa itu membaca Jadi boleh kan? Boleh, tapi mungkin kurang maksimal. Yang ketiga adalah dengan teknik mencatat. Jadi mencatat ini sama dengan kita menuliskan pokok-pokok pikiran berupa PowerPoint. Jadi di antara yang tiga ini kan sering dilakukan oleh
ketika orang presentasi ada yang menghafal, ya, ada yang membaca dan ada yang mencatat. Mana yang paling bagus? Nah, yang paling bagus itu adalah dengan teknik mencatat. Jadi ketika Anda mencatat itu Anda membuat butir-butir penting yang Anda susun dalam bentuk PowerPoint, Anda tinggal menguraikannya. Nah, ini yang paling bagus dengan teknik mencatat, bukan menghafal atau membaca. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang presentasi ilmiah. Mudahan ada manfaatnya bagi Anda dan Anda mendapat pencerahan agar kelak ketika presentasi ilmiah dapat membuat penampilan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.